Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa'iyadzubillah. Rezeki kita sudah dijamin, ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Ikhwafillah rahimahullah, alhamdulillah di hari yang berbahagia ini, yaitu hari Selasa, ya, yang tanggalnya 25 Rabiul Awal 1442 Hijriah, atau bertepatan dengan 24 Hijriah ya. 24 Hijriah Rabiul Awal 1442 Hijriah, yang saat ini juga Hari Pahlawan ya, 10 November 2020 Masehi. Dan juga ini luar biasa Indonesia ya, yang pada malam hari ini kita akan membahas satu kezoliman ya, di mana judulnya Masya Allah, yaitu Bank Syariah menzolimi nasabahnya. Apa betul? Nah ini ya, apa betul? Karena kita akan tahu Bank Syariah itu adalah benda mati. Tidak mungkin dong nasabah dizolimi Bank Syariah. Benar gak? Jelas yang menzolimi itu apa? Apakah itu aturannya yang menzolimi atau praktisinya, kan gitu. Bukan Bank Syariah. Jadi oknum. Nah karena apa? Zolim itu secara deskripsi, zolim dalam ajaran Islam adalah meletakkan sesuatu, garing, perkara bukan pada tempatnya. Jelas Bank Syariah kan nggak bisa nih kalau bukan hamba Allah yang melakukan itu ya. Jadi ini dalam ajaran Islam meletakkan sesuatu ya, siapa yang meletakkan ya, atau perkara bukan pada tempatnya. Nah disebutkan di sini orang yang berbuat zolim ya, itu disebut zalimin, dan lawan kata dari zolim adalah adil. Nah, kan cuma dua nih, minta keadilan atau zolim ya. Nah ini akan muncul karena apa? Karena ada yang dirasakan ya atas perlakuan seseorang kepada orang lain. Nah artinya ada pelaksanaan yang dilakukan oleh praktisi Bank Syariah yang diterima oleh nasabah Bank Syariah. Jadi bukan Bank Syariahnya. Jadi kalau dibilang Bank Syariah ya melakukan kezoliman, ini nggak mungkin, karena Bank Syariah benda mati sama Islam ya, nggak mungkin salah. Ya, Islam itu tidak mungkin salah. Ajaran Islam itu turun dalam rangka memperbaiki akhlak. Nah, siapa yang memperbaiki akhlak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang utusan Allah, yaitu hamba, ya, manusia terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperbaiki. Nah makanya yang harusnya dikritik ini adalah siapa? Praktisinya atau aturan-aturan kebijakan yang dilakukan, karena praktis ini melakukan itu atas kebijakan. Karena Islam adalah agama yang penuh keadilan dan jauh dari kezoliman. Oleh karena itu Islam juga memerintahkan untuk berbuat adil dan melarang untuk berbuat zolim. Maka ini salah satu yang harus kita ketahui bersama ya. Jadi kita akan menjawab itu, sementara ya bahasa Bank Syariah menzolim ini harus kita luruskan ya. Bank Syariah itu adalah harusnya punyanya umat Islam. Jadi jangan umat Islam jangan benci duluan, ya kan? Iya, ini karena apa? Ketika yang bicara orang yang sangat berpengaruh, jadi kita benci terhadap aturan-aturan kita sendiri. Padahal itu adalah oknum-oknum, sehingga banyak orang Islam benci terhadap orang Islam. Padahal sesama Islam itu adalah ikhwah. Ya, saling harusnya ta'awun, tolong menolong. Nah kita coba cari makna zolim itu apa secara bahasa. Zolim atau az-zulmu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini disebutkan dalam lisan Arab
Ya, az-zulmu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempat. Ini luar biasa, kita akibat-akibatnya nih dalam perbuatan zolim itu akan dikisos nanti pada hari kiamat. Bank syariah nggak sampai ke sana. Ya, oknum bank syariahnya nanti akan dikisos kalau dia zolim. Ya, bank syariah nggak mungkin mati, dia benda mati. Ya, mendapatkan laknat dari Allah, tidak mungkin bank syariah dapat laknat, mendapatkan kegelapan di hari kiamat. Nah, itu artinya ini oknum ini, ya, yang sudah saya katakan bank syariah itu 100% murni syariah, 100% bank syariah. Yang belum, yang harusnya dikritisi oleh masyarakat itu kebijakan yang dibuat, aturan-aturan, apakah undang-undangnya, apakah fatwanya, gitu ya, apakah opini dari Dewan Pengawas Syariahnya, kalau undang-undang nih dari DPR-nya, ya, fatwa dari Majelis Ulamanya, opini dari Dewan Pengawas Syariah. Sudah itu nanti apa kebijakan yang dilakukan oleh kantor banknya itu sendiri, oleh pimpinan atau direksinya, komisarisnya. Ini yang pelaku-pelaku yang pengatur kebijakan, sementara praktisinya mengamalkannya, yang melakukan, mengeksekutor. Nah, ini yang harusnya kita kritisi. Karena yang ada di bank syariah itu ada 4 kelompok. Ya, pertama mereka yang takut dengan azab Allah. Nah, mereka yang takut azab Allah inilah bisa melakukan perubahan, bisa menerima nasihat. Ketika dia takut dengan Allah, dia tahu dirinya lemah, dia tahu dirinya suka berbuat salah, sering hilaf. Nah, ketika ada nasihat, ada yang memberitahu, dia cepat melakukan perubahan. Tapi kelompok yang kedua dapat SK, dia cari jabatan, keempatnya anak-anak yang baru lulus. Mereka-mereka ini ketika dia tidak takut dengan Allah, sulit untuk menerima nasihat. Dan dia akan mengerjakan sesuatu sesuai aturan-aturan duniawi, hatta bertabrakan dengan syariat. Nah, ini yang harusnya kita dekati, kita kasih masukan untuk bisa dapatkan hidayah dari Allah. Jangan berburuk sangka. Karena seringnya saya sampaikan manusia baik itu punya masa lalu. Manusia jahat, manusia jelek punya masa depan. Dan kita bukan Tuhan untuk menghakimi mereka. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini, kita mencoba mencari tahu. Jangan sampai kita bicara, kita yang sudah tahu agama, yang sudah paham dengan ilmu, jangan cepat-cepat menghakimi. Menghakimi bank syariah zolim. Ya, padahal yang melakukan itu adalah oknum yang bekerja di bank syariah atau aturan yang ada di bank syariah, sehingga pegawainya melakukan kezoliman. Tapi apakah benarkah itu? Ini yang harusnya kita diskusikan bersama. Nggak bisa langsung ujuk-ujuk menghakimi karena dasar dapat informasi terus kita hakimi. Nggak bisa. Kalau kita menuduh bank syariah zolim, bawakan bukti. Apa yang dizolimi, kebijakannya atau pelaksanaannya. Karena kalau kebijakannya, kita ke siapa ini? Apakah undang-undangnya yang zolim? Apakah fatwanya yang zolim? Atau kebijakan banknya yang zolim? Atau pelakunya? Ternyata kebijakannya tidak melakukan seperti itu, tapi pelakunya yang melakukan. Nah, ini harusnya bisa itu dibuktikan. Dan ini di undang-undang diberitahu. Bisa kena sanksi itu pegawainya. Makanya ini, Masya Allah, ingin memberitahu kepada umat, ya, bank syariah itu memang harus transparan dia. Dan undang-undangnya memberikan transparan tersebut. Nikmatnya ketika kita tahu, karena di sini jelas, ini zolim ini tidak dibenarkan karena melakukan sesuatu yang keluar dari koridor kebenaran. Itu zolim, melakukan sesuatu keluar dari koridor kebenaran. Baik karena kurang atau melebihi batas. Ini Al-Asfahani mengatakan apa? Zolim adalah meletakkan sesuatu bukan pada posisi yang tepat baginya. Baik karena kurang maupun karena adanya tambahan. Baik karena tidak sesuai dari segi waktunya ataupun dari segi tempatnya. Ini di Mufradat Al-Lafzil Quran Al-Asfahani halaman 537 nukil dari Mausu'ah Ahlak Durarus Saniyah. Istilah zolim ini. Jadi Masya Allah, ketika kita tahu, kita mencoba. Yang sering banyak dilakukan, disampaikan di tengah umat, yang dituduh bank syariah. Padahal ini yang sudah sering saya sampaikan. Yang mungkin belum sesuai, itu adalah mungkin kebijakan atau praktek dilakukan oleh praktisi. Nah, ini yang harusnya kita bisa berdiskusi di sini.
Nah, ketika kita mendapatkan informasi-informasi itu, ahsan tabayun, jangan langsung menghakimi. Tabayun. Nah, ini kan kaidah fikih di sini berbeda pandang ya. Jadi kita nggak boleh menganggap kita paling benar. Orang lain yang berbeda kita salah. Ahsan ketika kita tahu, kita berusaha, apa yang kita lakukan kita minta. Mau nggak seperti ini? Bukan memaksa orang lain untuk ikut apa yang kita pahami. Karena di antara fikihnya Imam Mazhab aja ada 4 bermacam-macam. Nggak ada yang tabrakan, nggak ada yang musuhan itu. Ya kan? Nggak ada yang menghakimi. Mereka saling mengangkat, menaikkan derajatnya. Itulah para ulama. Nah, makanya seneng benar kita ketika kita sebagai praktisi ada yang mengkritisi. Dan saya siap untuk dikritisi. Siap untuk dikritik, siap untuk ditegur, siap untuk dimarahi deh. Tapi saya nggak siap kalau antum tinggalin saya. Saya ingin berubah. Saya ingin berubah. Saya ingin juga masuk surga. Saya takut dengan azab Allah. Dan saya berusaha melakukan apa yang dikabarkan dalam syariat ini. Ketika harus dikerjakan, saya kerjakan. Ketika harus tinggal, saya tinggalkan. Tapi saya nggak boleh mundur. Makanya ikhwafillah, para tuan guru, para ustadz, para kiai, ketika antum dapatkan dalam pelaksanaan ya di bank syariah ini yang menzolimin orang lain, tolong jangan bank syariahnya yang dihakimi. Kami, pelakunya. Mungkin karena ketidaktahuan, mungkin karena lemahnya, dangkalnya ilmu. Tapi kita siap untuk melakukan perubahan. Siap untuk melakukan perubahan. Ya, karena ini ketika kita zolim nggak mungkin masuk surga. Nggak mungkin. Dilaknat oleh Allah kalau kita zolim. Nah, makanya ini tuduhannya keras banget ini kalau kita bank syariah. Ini yang harusnya adalah praktisi bank syariah zolim. Nah, itu yang benar. Ya. Makanya praktisi bank syariah untuk duduk sebagai praktisi bank syariah harus punya ilmu. Jangan masuk bank syariah itu hanya cari dunia. Kita berusaha duduk di bank syariah ini adalah tujuan, goal, target masuk jannah. Jihad. Ini harusnya kita masuk bank syariah. Karena selama ini kita ada di lautan riba. Karena kita sudah tahu riba itu diharamkan, dosa besar. Ini harusnya sebagai praktisi bank syariah kita yang mulai. Jangan masuk bank syariah hanya untuk cari uang, cari fasilitas, cari jabatan. Lah. Kalau itu tujuannya wajar kalau kita selalu mendapat kritik di masyarakat. Karena sama yang kita kerjakan. Mengejar target. Ini menjadi juga nasihat bagi teman-teman yang lain yang hadir yang menjadi praktisi perbankan syariah. Kesempatan kita masih ada sisa umur. Jangan sampai ini menjadi satu terus-menerus yang ada di masyarakat. Bank syariah lebih zolim, artinya praktisi bank syariah atau aturan bank syariah lebih zolim dari aturan perbankan riba. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena narasi ini muncul karena apa? Ketidaksenangan atau ketidaknyamanan mereka nasabah-nasabah yang mendapat perlakuan. Namun, sebagian besar yang menyatakan narasi seperti itu ketika ditemui, itu bisa adem lagi. Karena salah ketika menyampaikan. Salah ketika menyampaikan. Sehingga ketika dia tidak dapat yang bisa ditabayunin hanya dengan petugas ya, di bank syariah, tidak nikmat menerimanya, mungkin bahasanya mungkin lebih dari konvensional gitu kan, dan menyampaikannya bukan dengan bahasa syariah, menggunakan bahasa-bahasa yang masih ada di konvensional dengan ketegangan, sehingga dia memberi informasi kepada gurunya, kepada ustadznya, dan ustadznya kadang-kadang langsung tanpa tabayun terlebih dahulu. Jadi muncullah statement bank syariah zolim. Iya kan? Iya, yang sering muncul itu ketika mereka rata-rata hampir sebagian besar
yang muncul dari bahasa yang sering disampaikan. Yang pertama, bank syariah zolim itu pada saat mereka ingin melunasi sebelum waktunya. Ingin melunasi sebelum waktunya. Dengan narasi yang disampaikan petugas, kalau dilunasi sebelum waktunya, nanti utang pokok pembiayaan ditambah 1 kali margin, nah, karena ini nanti naik 5 kali margin. Zolim ini katanya. Nah, itu muncul, ya, bank syariah zolim. Atau harga yang dibayar itu kalau dibandingkan dengan bank ribawi itu lebih tinggi, bank syariah zolim. Terus yang ketiga, ketika usaha nasabah itu bangkrut, itu bank syariah masih nagih, katanya bagi hasil, padahal nggak ditanya, padahal akadnya murabaha. Tapi yang disampaikan mungkin ke gurunya, ke ustadznya, ini kami sudah nggak ada lagi usaha tapi masih ditagih, katanya syariah. Zolim. Nah, itu sering disampaikan seperti itu, zolim. Katanya bank syariah bagi untung, bagi rugi. Buktinya nih kok enggak. Iya kan? Iya. Terus yang lain apa? Bank syariah kok minta jaminan? Katanya syariah. Nah, ini nih yang sering muncul di tengah umat. Iya kan? Jadi itu fenomena yang ada. Kenapa? Ternyata hijrah ke bank syariah itu bukan mengecek akadnya, tapi mengecek rupiahnya. Yang dicek rupiahnya ternyata lebih besar, ya kan? Lebih besar dari di tempat riba, di bank riba. Bank syariah kok lebih tinggi nilainya dari, iya dong, ya. Ini yang muncul di tengah umat, bank syariah zolim. Apalagi nih zaman pandemi, gitu kan? Oh, itu sering muncul zolim. Nah, untuk itu inilah kesempatan yang baik untuk kita berdiskusi, ya. Jangan sampai, apalagi kalau bank syariah ada bunganya, zolim. Bank syariah kok pakai bunga, iya kan? Ini menjadi perhatian besar kita sebagai umat muslim dimanapun antum berada. Ini fenomena ini terus berlanjut di tengah umat. Makanya di kesempatan berbahagia ini kita bersyukur dalam muhasabah malam ini di radio kesayangan kita AM 774, ya, Radio Ismail, bahagia bersama Al-Quran, mencoba kita, ya, melihat ke diri kita. Apa benar kita memberikan hukuman kepada bank syariah, sementara kita belum tahu konsep bank syariah itu sendiri? Harusnya kita cek undang-undangnya, kita cek fatwanya, udah bener belum nih undang-undangnya, udah bener belum nih fatwanya, bener nggak di undang-undangnya, di fatwanya itu bank syariah ada bunga, gitu kan? Jangan asal nulis, iya kan? Apa bener nih bank syariahnya zolim di dalam undang-undang itu ada, ya, ketika akadnya mudarobah, ya, langsung menyita gitu dah. Ini Masya Allah. Nah, ini menjadi tabayun kita, dan ini kita ingin sampaikan kepada umat, ya, apa-apa yang di tengah umat terjadi sehingga penghakiman kepada bank syariah menzolimi nasabahnya, ya, apa betul? Kita jawab posisinya, ya, nanti di sesi kedua setelah yang satu ini. Kajian pada malam hari ini dengan judul bank syariah menzolimi nasabahnya, apa betul, ya kan? Nah, tadi sudah kita kasih tahu deskripsi daripada zolim. Bank syariah
munculkan di bangsa ini dalam rangka untuk ya, melakukan perbaikan yang sudah terjadi atas hadirnya perbankan ribawi. Nah, orang-orang tua kita yang Masya Allah bersusah payah ingin menegakkan bank dengan prinsip syariah untuk bisa menjalankan Islam ini secara kafah. Ini yang harusnya kita syukuri ya, karena tidak terbayang selama ini bakal adanya bank syariah. Nah, ini yang harusnya kita sebagai kaum muslimin, ketika masih ada praktek-praktek yang dilakukan oleh praktisi ataupun ada aturan yang belum sesuai atau masih ada yang harus didiskusikan kembali, harapan kita bagi para guru-guru kami, tuan guru, para ustadz, para kiai, itu tidak mendemonstrasikan pemahamannya itu di tengah umat. Karena alhamdulillah Dewan Syariah Nasional itu siap untuk diajak diskusi, siap untuk diajak dialog, sehingga umat tidak bingung. Iya kan? Nah, perlu diketahui praktisi bank syariah itu dia melakukan amalan atau pekerjaannya itu sesuai apa yang sudah didiskusikan dengan Dewan Pengawas Syariah di banknya masing-masing. Dewan Pengawas Syariah itu adalah perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Nah, ketika ada yang masih berselisih paham, ahsan tidak di tengah umat dibicarakannya. Kalau yang bermasalah itu adalah hukum-hukum syariahnya. Kalau undang-undang, kita bisa datangi DPR. Iya kan? Karena di dalam undang-undang juga itu diberikan keleluasan bagi umat untuk bisa ya, melaporkan ketika praktisi bank syariah itu melakukan yang tadi kezoliman, melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya, melakukan kemaksiatan dalam syariat, bisa dilaporkan. Itu ada di Undang-Undang 21 tahun 2008 pasal 56, ada sanksi administratifnya. Dan pasal 58 itu hukumannya. Itu pegawai bisa diberhentikan, pemimpinnya bisa diberhentikan, direksinya bisa diberhentikan, komisaris bisa diberhentikan. Paling kantornya itu izin operasionalnya bisa dicabut. Ini nggak main-main jadi undang-undangnya. Nah, makanya kesempatan yang baik ini saya sampaikan kepada masyarakat bahwa hadirnya bank syariah ini memang betul-betul dilarang untuk melakukan kezoliman. Dia harus berlaku adil, harus transparan. Ya, nah untuk itu kita bisa lihat nih memang betul-betul ini dilarang sama sekali bank syariah melakukan kezoliman. Dan kita ingatin ini, ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala laknatullahi alal zolimin." Ingatlah, laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang zolim. Nah, kita sebagai praktisi nggak mau melakukan kezoliman itu. Harusnya kita berbaik sangka kalau ada praktek yang belum sesuai syariat, baik sangka, mungkin dia belum tahu, tegur, datangi. Nah, kalau dapat bahan mereka belum jelas, cari yang tahu. Jangan bertanya kepada yang tidak tahu. Tanyalah pada yang tahu. Sehingga bisa didapat informasi yang utuh. Nah, contoh di bank syariah, ketika dia bilang pinjam uang, itu bank syariah nggak boleh dapat untung, nggak boleh ada syarat di awal tambahan, tidak boleh ada denda keterlambatan. Kalau kita datang ke bank syariah, ini masih banyak masyarakat minjem uang ke bank syariah. Kalau minjem uang ke bank syariah nggak boleh dapat untung hatta Rp1. Karena ini akad tabarruk, akad sosial.
Nggak mungkin, apalagi ada bunga. Karena fatwa MUI bunga itu sudah dihukumin haram. Nggak mungkin Bank Syariah melakukan yang haram. Ini tuduhan yang tidak berdasar. Ada nggak akad pinjaman di Bank Syariah? Ada. Akad kod namanya. Nggak boleh di situ. Jadi sudah jelas di fatwanya itu harus nasabahnya mengembalikan sesuai dengan pokok pinjamannya. Tidak ada tambahan. Nah kalau dia mau lebih nggak ada masalah, tapi tidak boleh diperjanjikan. Itu di fatwanya. Maka ini kesempatan ini ya, untuk jangan cepat-cepat menghukumi. Di kondisi saat ini, di kondisi pandemi, Bank Syariah itu memberi kelonggaran yang sangat luar biasa. Ada sampai-sampai nggak ada bayaran sama sekali. Ada yang bayarannya harusnya 1 juta cukup bayar 100.000. Bank Syariah. Dan tidak ada tambahan sama sekali. Di mana zolimnya? Malah justru kalau akad mudharabah itu membayar kalau ada hasil. Kalau belum ada hasil nggak bayar. Ini baik di undang-undang maupun di fatwanya. Membayar dengan hasil. Kalau belum ada hasil nggak bayar. Nah ketika prakteknya melakukan tidak sesuai dengan itu, ini oknum, praktisinya yang harusnya kita hukumin. Dengan apa? Dengan bukti. Ini saya akad mudharabah, ini saya akad musyarakah. Ketika belum ada hasil sudah diminta. Bawa. Ini zolim. Nah itu bukan Bank Syariahnya yang zolim, bukan aturannya yang zolim. Prakteknya yang zolim. Oknumnya yang zolim. Kalau ada di aturannya, mungkin dari aturan otoritas jasa keuangan meminta harus seperti itu, aturannya yang harus kita perbaiki. Datengin kita ke OJK. Kalau itu kebijakan kantor Bank Syariah, kita datengin Bank Syariahnya. Oh ternyata aturannya tidak, ternyata adalah oknumnya, pegawainya, praktisinya. Kita datangi praktisinya. Itu kalau kita mengetahui akadnya apa. Jadi kalau kita dapat informasi dari masyarakat lapor kepada kita, yuk kita tabayun, cari tahu, lihat akad. Seperti kemarin saya datengin, ketika webinar ya dengan Universitas Jember ya pada waktu itu kita dengan Ustadz Dr. Erwandi, ada salah satu peserta bertanya, dikatakan Bank Syariah ini zolim ini karena saya mau lunasi, justru karena masa pandemi akan ditingkatkan menjadi 5 kali utang pokok di 5 kali margin. Itu bahasa narasinya. Saya bilang minta maaf Bu, nanti saya datang. Saya datang ke Padang langsung menemui rumah Ibu, Masya Allah. Ketika dilihat datanya, data yang kita baca nggak ada yang salah di data. Jadi dengan data ketika kita tahu dengan fatwa atau kita buka, justru dia dapat pemotongan dari Bank Syariah tersebut nilainya 103 juta. Harusnya dia bayar 800-an, itu cuma bayar 699. Itu dapat diskon. Tapi apa? Karena pegawai, petugas menyampaikan, ya, kalau sudah akad murabahah itu akad jual beli sudah ditandatangani, nggak ada lagi utang pokok, nggak ada lagi margin, yang muncul adalah harga jual. Nah ini praktisinya menyampaikan pokok dengan margin mesti disampaikan. Nah itu tadi. Ketika kita datang, alhamdulillah orang-orang berpendidikan, ibu itu berpendidikan, suaminya berpendidikan, kita sampaikan. Nanti ada di YouTube-nya, ya. Iya, kita jelasin. Nah makanya ketika ada informasi-informasi seperti itu, jangan cepat-cepat hakimi. Ana siap untuk dikejar. Dan insya Allah undang-undangnya itu ada juga yang perlu kita perbaiki, kita kasih masukan. Contoh akad wadiah untuk dana, di situ tidak ada statement, tidak ada itu pemberitahuan bahwa nasabahnya siap rugi. Nah kita lakukan perbaikan, berbeda dengan undang-undang, berbeda dengan fatwa, kita lakukan.
Nah, harapan kita, undang-undang, aturan-aturan ini harusnya ketika ada masyarakat yang ingin menjalankan Islamnya benar-benar, aturan syariahnya yang mungkin keras, tegas gitu, harusnya ini bisa diakomodir. Karena apa-apa fatwa-fatwa, aturan itu sifatnya moderat. Ingin mengajak. Jadi bisa kita informasikan. Nah, kita berharap ya para pengambil kebijakan ketika ada masyarakat yang dia ingin betul-betul menjalankan Islamnya, syariatnya secara kafah, ini harusnya diakomodir. Contoh, ketika ada masyarakatnya nggak mau asuransi, harusnya diakomodir. Karena itu kan di jaminan, bukan di akadnya. Pada saat dia untuk pengembalian, harusnya bisa diakomodir. Mungkin dia dengan menambah jaminan yang lebih. Jangan ditolak. Itu praktik Bank Syariah harusnya bisa menyikapin itu. Orang-orang yang seperti ini, yang kuat bertauhid kepada Allah, Bank Syariah pasti aman itu. Karena dia takut sama Allah. Dia siap untuk menambah jaminan yang lebih. Dan dia minta para ahli warisnya untuk ikut bertanggung jawab ketika dia tidak sesuai dengan harapannya. Mungkin dia dipanggil Allah. Ahli warisnya nanti akan menyelesaikan. Apakah terus akan menyelesaikan atau dia segera melunasi. Dan mereka karena ketahuitannya kepada Allah. Ini harusnya jadi akomodir, jangan ditolak. Dan alhamdulillah kita masih begitu banyak bisa mengakomodir itu belum. Nah, kita berharap perbankan syariah bisa melakukan itu. Ketika ada masyarakat yang betul-betul dia ingin menjalankan Islamnya secara kafah, melakukan ketika di bank syariah, ikut hukum-hukum syariah yang betul-betul mungkin tegas. Tidak lagi yang abu-abu. Ya. Karena kalau di fatwa itu masih ada yang abu-abu. Seperti kita minta pendapatan, harusnya laba rugi yang dibagi. Ya, ini kalau saat ini masih boleh revenue sharing, harusnya sudah nggak boleh, ini sudah hampir 30 tahun kok. Ya kan? Jadi kalau kita mau dapat untung harus siap rugi. Dapat untung harus ada resiko. Itulah makanya dengan resiko itulah kita boleh dapat untung. Maka kita harusnya tanya, ya. Jangan sampai tadi yang zolim yang lain lagi dikatakan, ini saya sudah tidak ada lagi usaha, kok masih ditagih, akadnya apa? Itu harus ditanya. Kalau akad murabaha, ya tetap ditagih karena itu hutang. Hutang yang harus kita bayar. Jadi bukan zolim justru. Justru Bank Syariah itu menolong nasabahnya ketika dia ditagih, diingatkan. Anda punya hutang ini. Anda beli dengan cara berhutang. Dan hutang itu nggak boleh ada tambahan, tidak boleh ada denda. Masya Allah, di mana zolimnya? Ini jadi muhasabah kita. Siapa yang zolim? Ini kadang-kadang kita baru tahu satu ayat, baru ikut ini, malah nggak mau bayar. Malah nggak mau bayar. Bayar pokok aja. Inilah dia. Sudah itu langsung menghukumi bank syariahnya zolim. Padahal akadnya murabaha. Kalau sudah akad murabaha itu harga jual, nggak ada lagi pokok, nggak ada lagi margin. Itu di awal diberitahu. Harga beli berapa, keuntungan berapa, harga jual. Nah, yang sepakat kita di harga jual. Jadi kita membayar harga jual. Mau bayar kontan atau bayarnya secara cicilan. Nah, ketika kita tidak mampu lagi karena usaha kita bangkrut, tetap harus dibayar. Nah, kita bisa ngomong, ya, kita nggak ada mampu lagi, kan ada jaminan, jaminannya jual, lunasi hutangnya, nggak ada tambahan kok. Antum terlambat, nggak ada tambahan, nggak bayar itu 1 bulan, 2 bulan, nggak ada tambahan. Di mana zolimnya? Di mana zolimnya? Makanya aneh nih, ya. Nah, kalau akadnya mudharabah, Anda terpuruk, rugi karena usaha, itu ditanggung oleh semua 100% oleh bank syariah. Mana zolimnya? Ini aturan.
Jadi kalau ada praktek yang melakukan akad mudharabah, Anda terpuruk, rugi, bukan kelalaian, ditagih sama bank syariah, bawa ke pengadilan. Jadi bukan bank syariahnya, ini oknum. Mungkin dia nggak paham dengan anu syariah. Kalau betul dia usahanya rugi, sesuai dengan akad yang dilakukan dia tidak melaksanakan. Nah itu bisa jadi tanggung jawab nasabahnya. Dia lalai. Kalau lalai bisa jadi hutang. Nah, dengan dia jadi hutang, ya sesuai dengan itu, maka baru jaminannya bisa diambil. Kalau tidak, rugi. Walaupun ada jaminan, jaminannya tidak diganggu. Nggak boleh diganggu. Nggak boleh. Nah, dari mana kita akan mendapat menyatakan bank syariah zolim? Maka dari beberapa pernyataan-pernyataan, bank syariah itu benda mati. Yang harus kita kritisi, yang harus kita hukumin, itu adalah undang-undangnya. Silakan dibaca Undang-Undang 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Sudah tuh fatwa DSN MUI tentang perbankan syariah juga. Jadi tentang produk-produk yang dikeluarkan itu ada fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia. Murabah itu fatwanya nomor 4 tahun 2000. Ya. Iya. Sudah tuh mudharabah, musyarakah, mudharabah itu ada di fatwa nomor 7 tahun 2000. Musyarakah tahun 2000, nomor 8 tahun 2000. Itu dijelaskan semua. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita tahu di sini, yakinkan kepada umat, tolong yang mendengar sampaikan kepada yang tidak mendengar, ya, bahwa bank syariah itu tidak mungkin melakukan kezoliman. Karena bank syariah hadir untuk menutup kezoliman yang dilakukan perbankan riba. Hadir bank syariah, karena bank syariah ini harus berlaku adil, lawan daripada zolim. Nah, sungguh aneh kalau bank syariahnya ya dihukumin zolim. Karena justru yang dihukumin, yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional adalah usaha perbankan konvensional. Di sini ada nggak yang menyatakan usaha perbankan syariah zolim? Karena ribawi itu zolim. Nah itu ada di fatwa nomor 20 tahun 2001. Disebutkan di sana ada usaha yang melanggar prinsip syariat Islam. Apa itu? Usaha lembaga keuangan konvensional, dalam kurung ribawi, tutup kurung, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Sampai detik ini belum ada fatwa kalau bank syariah itu melakukan kezoliman, melakukan riba. Nggak boleh. Tapi praktisinya bisa saja melakukan itu. Sama. Islam kan nggak boleh melakukan kemaksiatan, tapi orang Islam melakukan maksiat. Syariat Islam melarang kezoliman, tapi orang Islam melakukan kezoliman. Tapi kita nggak boleh hukumin Islam, nggak boleh, karena Islam agama yang hak, dibenarkan di atas agama yang lain. Begitu juga Islam. Nah, bank syariah ini merujuk kepada prinsip syariat Islam, itu di undang-undang. Sudah disebutkan di sana. Jadi aturannya cukup kuat banget. Maka kita jawab bahwa bank syariah ya tidak mungkin melakukan kezoliman pada nasabahnya. Nggak mungkin. Baik dari aturan, dari fatwa, dari kebijakan. Ya. Bank syariahnya. Tapi orang yang melakukan, pembuat kebijakan, yang membuat aturan, ya, terus praktisinya yang mengamalkan dari aturan itu, bisa saja dia melakukan kezoliman. Dan kita berbaik sangka mereka melakukan itu karena ketidaktahuannya, ya kan? Karena kalah dengan hawa nafsu. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini jelas kita sebagai umat Muslim, ya, orang-orang Islam mayoritas di Indonesia adalah beragama Islam. Kita berharap semuanya orang-orang Islam rujuknya setelah ada bank syariah, tinggalkan semua aktivitas yang ada di perbankan riba. Karena ini sudah difatwakan
oleh ulama dunia termasuk Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, ini usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Ya, mudah-mudahan ketika kita hijrah takutnya karena Allah, semua dosa kita tentang riba, tentang transaksi yang ada di perbankan riba akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita takut dengan azab Allah. Mudah-mudahan sisa umur ini bisa kita manfaatkan untuk kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan yang benar, sehingga kita akan dipertemukan Allah nanti di jannah, insya Allah.